Assalamualaikum anak-anak, siswa-siswi SMPN 1 Suko Kabupaten Mojokerto. Jumpa lagi dengan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Bunda Ria. Kali ini di pertemuan pertama kita mempelajari tentang teks berita. Nah anak-anak, terutama di kali ini KD yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Ada dua indikator yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu menentukan unsur-unsur teks berita yang dibaca. Yang kedua, memerinci unsur-unsur teks berita yang dibaca. Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah kalian membaca teks berita, kalian mampu menentukan unsur-unsur teks berita melalui model problem based learning dengan metode matchmaking atau menjodohkan. Yang kedua, setelah kalian membaca teks berita, kalian mampu memerinci unsur-unsur teks berita melalui model problem based learning dengan metode matchmaking secara tepat. Baik anak-anak, sebelum memulai kalian mengulas tentang unsur-unsur teks berita, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu berita? Dan apakah kalian pernah membaca sebuah berita? Pasti pernah ya. Yakin saya kalian pernah membaca sebuah berita. Anak-anak, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi, dalam sebuah berita terdapat informasi kejadian, informasi sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Pasti kalian pernah kan membaca sebuah berita? Dari sebuah berita yang kalian baca, kalian akan mendapatkan sebuah informasi tentang kejadian dan peristiwa tersebut. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila bisa dikatakan menjadi teks berita. Yang pertama adalah harus faktual. Jadi, informasi yang diberikan adalah peristiwa yang nyata terjadi. Jadi anak-anak, berita tidak boleh bersifat hoax atau palsu, harus faktual berdasarkan fakta dan nyata terjadi. Yang kedua, bersifat aktual. Nah, kalau aktual ini berarti berita yang terjadi masih hangat atau baru-baru terjadi. Jadi kalian jangan membaca berita yang sudah 10 tahun lalu. Cari berita yang paling aktual atau terbaru. Yang ketiga, syaratnya adalah seimbang atau netral. Karena teks berita tidak boleh memihak kepada siapapun, harus bersifat netral. Yang keempat, lengkap. Nah, ini yang akan kita pelajari secara detail, yaitu penyajian teks berita memiliki unsur-unsur adik simba dan harus memenuhi struktur teks berita. Yang kelima, selanjutnya adalah sistematis. Nah, tata bahasa, cara penyajian, dan susunan harus berurutan agar jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, syarat untuk menjadi sebuah teks berita yaitu menarik. Nah anak-anak, karena harus menarik, jadi perlu menggunakan judul yang memikat atau menggugah hati seseorang agar tertarik untuk membaca informasi yang hendak diberitakan. Jadi suatu saat apabila kalian belajar menulis berita, jangan lupa judulnya harus menggunakan judul yang menarik. Karena dengan orang tertarik pada judul yang kita buat, orang akan berminat untuk membaca berita yang akan kita tayangkan. Nah, selanjutnya ini adalah unsur-unsur
berita, yaitu Adik Simba. Nah, anak-anak, biasanya pasti kalian mengenal dengan 5W plus 1H. Tapi di dalam bahasa Indonesia, unsur-unsur berita yang melekat disebut dengan Adik Simba. Simba, yaitu A. Apa? Dik, di mana? K. Kapan? S. Siapa? M. Mengapa? Bagaimana? Jadi unsur-unsur berita yang kita kenal ada 6. Jangan lupa ya anak-anak, ingat unsur-unsur berita, ingat Adik Simba. Berikut akan Ibu jelaskan mengenai apa saja unsur-unsur teks berita Adik Simba itu. Yang pertama, unsur berita apa, atau biasanya dalam 5W1H dikenal dengan what. Fungsinya yaitu menjelaskan hal atau peristiwa yang diberitakan, biasanya dengan kalimat pertanyaan apa yang diberitakan pada berita tersebut. Unsur yang kedua yaitu siapa. Dalam 5W1H juga biasanya disebut dengan who. Fungsinya menjelaskan pelaku atau orang yang terlibat dengan peristiwa yang diberitakan. Dengan kalimat pertanyaan, siapa yang diberitakan dalam berita tersebut? Selanjutnya, unsur yang ketiga adalah di mana. Biasanya di dalam 5W1H disebut dengan where. Fungsinya menjelaskan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa yang diberitakan dengan menggunakan kalimat pertanyaan di mana peristiwanya terjadi. Biasanya seperti itu. Selanjutnya, unsur yang keempat adalah kapan. Nah, ini biasanya menandakan tentang waktu, menjelaskan waktu yaitu jam, hari, tanggal, dan tahun terjadinya peristiwa yang diberitakan. Biasanya menggunakan kalimat pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, yang kelima, unsur-unsur berita adalah mengapa. Biasanya juga dalam 5W1H disebut dengan why. Fungsinya menjelaskan sebab atau ulasan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Menggunakan kalimat pertanyaan, mengapa peristiwa dalam berita tersebut bisa terjadi? Dan yang terakhir, unsur beritanya adalah bagaimana, atau di dalam 5W plus 1H disebut dengan how. Mempunyai fungsi yaitu menjelaskan proses, cara perbuatan, tanggapan, atau penilaian berkaitan dengan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Biasanya menggunakan kalimat bagaimana kejadiannya. Nah, di dalam unsur berita bagaimana biasanya berisi tentang kronologi dari kejadian atau peristiwa dalam sebuah berita. Anak-anak, semoga kalian sudah paham tentang unsur-unsur berita yang sudah Ibu sampaikan. Di sini terdapat contoh yang akan Ibu beri ulasan. Contoh teks berita yang sudah terdapat unsur-unsur Adik Simba, yaitu di dalam berita banjir bandang yang menerjang Garut, ratusan warga meninggal. Berita ini terjadi pada Sabtu 16 Juli tahun 2022. Nah, di dalam berita tersebut, di berita ini yang Ibu tayangkan, silahkan kalian membaca sekilas berita yang sudah Ibu tampilkan. Baik anak-anak, di dalam berita tersebut terdapat unsur-unsur yang lengkap dari berita yaitu Adik Simba. Yang pertama, tentang apa. Nah, di sini apa yaitu apa peristiwa yang terjadi, yaitu banjir bandang menerjang sejumlah kecamatan di Garut. Ratusan warga mengungsi karena rumahnya terendam
banjir. Kemudian unsur berita yang kedua, di mana terjadinya? Sudah jelas sekali, lokasi terjadinya ada di Kabupaten Garut, ada di paragraf pertama. Selanjutnya, unsur yang ketiga adalah apa, di mana, kapan terjadinya. Nah, anak-anak, di sini kapan terjadinya yaitu ada di waktu Jumat 15 Juli 2022 siang tadi, ada di paragraf 1. Kemudian unsur berita yang selanjutnya yaitu siapa yang disarankan untuk mengungsi. Di dalam berita ini sudah jelas sekali, siapa yang disarankan untuk mengungsi adalah warga yang tinggal di dekat Sungai Cimanuk, disarankan untuk dievakuasi dan mengungsi. Masih terdapat di paragraf yang pertama. Kemudian unsur berita yang selanjutnya adalah mengapa warga sampai disuruh untuk mengungsi. Nah, jawaban dari unsur berita tersebut adalah karena ketinggian air sudah turun tapi belum signifikan. Sekarang ketinggiannya di bawah pusar tubuh orang dewasa. Kami saat ini masih di lapangan dan melakukan penyisiran. Dikhawatirkan masih ada warga yang terjebak di rumah. Baik anak-anak, selanjutnya unsur yang terakhir adalah bagaimana. Nah, di sini adalah bagaimana kondisi warga yang terjebak banjir. Nah, selanjutnya jawabannya adalah ada puluhan warga yang terjebak di rumah mereka. Saat ini kita bersama tim SAR gabungan sedang melakukan upaya evakuasi menggunakan perahu karet, ungkap Alit. Nah, di situ sudah menjelaskan secara detail bagaimana kondisi warga yang terjebak banjir. Anak-anak, di sini adalah contoh unsur-unsur teks berita beserta jawabannya yang sudah lengkap dari sebuah teks berita. Pasti kalian bisa memahami ya. Nah, sekarang tugas kalian di rumah, jangan lupa kalian bisa membuka link berita berikut ini. Kemudian kalian menentukan unsur-unsur dari berita tersebut. Kemudian setelah kalian menentukan unsur-unsur teks berita, kalian dapat memerinci unsur-unsur berita dari teks tersebut. Nah, kalian harus menentukan unsur-unsur teks berita dari link yang sudah Ibu tayangkan tadi secara lengkap. Harus ada unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi unsur-unsur adik Simba harus kalian tentukan di dalam berita tersebut. Setelah kalian mampu menentukan unsur-unsur teks berita, kemudian kalian rincilah unsur-unsur teks berita tersebut dalam LKPD yang sudah Ibu share ya anak-anak. Jangan lupa harus memerinci secara detail, yaitu dengan seperti yang contoh sudah Ibu tayangkan tadi, yaitu dengan misal yang pertama, kalian menyebutkan unsur berita apa, kemudian kalian tulis kalimat pertanyaan bagaimana ya, mengikutinya, kemudian kalian tulis lagi jawaban yang sesuai dengan unsur-unsur berita kalian. Baik anak-anak, nah karena ulasan yang sudah Ibu berikan mengenai unsur-unsur berita yaitu adik Simba, semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa kalian kumpulkan tugasnya pada pertemuan selanjutnya. Apabila kalian mengalami kesulitan, silakan kalian mengulas dari apa yang sudah Ibu tayangkan di video ini, karena di sini sudah jelas sekali terpampang bahwa teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa,
atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi. Nah, informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Itu informasi bisa kalian simpulkan melalui unsur-unsur berita yang sudah kalian rinci. Baik anak-anak, semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik dan kalian mengerti materi unsur-unsur teks berita Adik Simba dengan baik. Sekian dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.